Hai guys, selamat pagi. Masih bersama saya dengan Christian Urwo, anggota Bawaslu Kabupaten Poso, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa. Hari ini saya akan membuat video terkait dengan proses penanganan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Jadi video ini adalah video sambungan dari part pertama. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan terkait penanganan pelanggaran tersebut, jangan lupa like and subscribe supaya kawan-kawan sekalian masih dapat menyaksikan part 3, 4, dan seterusnya sampai dengan pembahasan ini selesai. Baiklah sahabatku sekalian, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang tata cara penerimaan laporan. Sebagaimana di awal sudah kita ketahui bahwa sumber dugaan pelanggaran adalah dari laporan dan temuan. Sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah penerimaan laporan. Baiklah sahabatku sekalian, yang pertama, kemarin kita sudah mengetahui siapa saja yang berhak melapor, yaitu warga negara Indonesia, pemantau, dan peserta pemilihan. Ini partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon. Nah, penerimaan laporan itu dilakukan oleh petugas penerima laporan. Jadi di kantor kita itu harus ada di bagian depan petugas penerima laporan, yaitu mereka yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Ketua Bawaslu untuk menerima laporan dugaan pelanggaran. Nah, penerimaan laporan ini menggunakan formulir A1, yaitu formulir penerimaan laporan dalam Peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017. Nah, apakah ketika pelapor itu datang langsung kita tuangkan dalam formulir A1? Nah, ini masing-masing kita harus punya strateginya. Nah, menurut pendapat saya, sebelum yang bersangkutan itu keterangannya kita muat di dalam formulir A1, baiknya terlebih dahulu kita memberikan ruang bagi dia untuk menceritakan dulu apa yang ingin dia laporkan. Tujuannya agar kita bisa mengetahui duduk perkaranya terlebih dahulu, apakah dia kemudian merupakan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan yang merupakan kewenangan kita atau bukan. Lebih baik lagi apabila pelapor ya kita minta untuk membuat kronologi singkat menurut versi dia. Akan tetapi kalau itu tidak dimungkinkan, tetapi dia sudah menyampaikan duduk perkara kronologis kejadiannya dan menurut kita itu adalah dugaan pelanggaran, maka kita boleh masuk pada tahapan pengisian formulir A1. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengisian formulir A1 adalah yang pertama yang berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal dan syarat material, yaitu waktu diketahuinya peristiwa, kemudian siapa yang diduga melakukan, terus kronologis kejadiannya seperti apa. Di sini yang perlu diperhatikan adalah 5W1H. Di mana peristiwa terjadi, siapa yang melakukan, kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja yang melihat. Itu harus sudah bisa terukur dalam pengisian formulir A1. Khususnya yang menjadi perhatian kita adalah nama dan alamat saksi-saksi yang mengetahui. Nah, supaya jangan menimbulkan persoalan ketika kita akan memanggil saksi-saksi, alamatnya tidak diketahui. Sedapat mungkin di situ ada nomor telepon, sehingga bisa kita hubungi dan konfirmasi. Nah, apabila proses penerimaan itu sudah selesai dan laporan itu kita nyatakan diterima, maka kita menyerahkan tanda terima kepada yang bersangkutan. Setelah itu, kemudian kita masuk di dalam tahapan proses pengecekan. Sebenarnya, kalau di dalam Undang-Undang Pemilu itu ada formulir namanya A5, yaitu kajian awal. Tetapi di dalam Peraturan Bawaslu nomor 14 itu tidak ada. Oleh karena itu,
sebelum kita mengisi formulir A1 kita harus sudah memastikan bahwa ini memang dugaan pelanggaran, laporan dugaan pelanggaran. Nah, setelah kita melakukan proses penerimaan dan memberikan tanda terima, maka tibalah kita pada proses permintaan keterangan pelapor dan saksi yang hadir pada saat itu. Langsung kita mintai keterangannya. Nah, tapi jangan lupa laporan yang sudah diterima tadi kita catatkan dan diregistrasi dalam buku registrasi penanganan temuan dan dugaan pelanggaran. Setelah pelapor dan saksi yang hadir kita mintai keterangan, lalu kemudian perkara tersebut kita limpahkan ke bagian penanganan pelanggaran yang untuk dilakukan kajian. Nah, biasanya ini dilakukan oleh koordinator divisi penanganan pelanggaran. Dalam proses pengkajian ini terdiri dari tahapan pemanggilan pelapor, terlapor, dan saksi-saksi serta ahli. Nah, kenapa tadi saya menjelaskan bahwa pada saat laporan disampaikan itu sudah harus dimintai keterangan pelapor dan saksi yang ada, ini untuk menghemat waktu atau untuk mempercepat proses permintaan klarifikasi dari pelapor dan saksi. Sebab waktu kita hanya 3 hari. Dan apabila dibutuhkan keterangan tambahan, maka ada 2 hari untuk memintai keterangan dari pelapor. Nah, oleh karena itu, permintaan klarifikasi pelapor dan saksi yang hadir itu sangat menentukan intensitas dan kecepatan kita dalam proses penanganan itu. Di dalam proses penyusunan kajian ini yang terdiri dari permintaan klarifikasi pelapor, terlapor, saksi, dan ahli apabila dibutuhkan, itu waktunya sangat singkat, berbeda dengan pada saat pemilu, yaitu 7+7. Nah, ini kita hanya 3 hari. Sedapat mungkin dalam permintaan klarifikasi ini kita yang bertindak aktif. Jadi kita yang mendatangi para saksi-saksi itu. Sebab apabila tidak demikian, maka kita akan mengalami kesulitan di dalam proses permintaan klarifikasi, khususnya tentang kehadiran dari saksi itu. Kan ada banyak kendala dalam pengalaman kita bahwa yang bersangkutan tidak punya biaya, tidak punya waktu, bahkan ada masyarakat juga yang acuh tak acuh atau dia tidak mau ribet dan dipusingkan dengan persoalan-persoalan seperti ini. Maka saya menyarankan kita yang aktif turun ke lapangan. Dalam kondisi tertentu, apabila dikhawatirkan akan terjadi gangguan, maka kita boleh meminta rekan-rekan dari kepolisian untuk membackup kita dalam hal apabila ada kekhawatiran adanya gangguan keamanan dari yang bersangkutan. Nah, inilah proses dalam penerimaan laporan. Selanjutnya nanti saya akan membahas bagaimana teknik permintaan bahan keterangan atau klarifikasi dan teknik penyusunan kajian. Tetapi sebelum kita jauh ke sana, proses penerimaan laporan ini juga sama diberlakukan dengan proses penerimaan temuan. Jadi hasil pengawasan aktif kita yang sudah diputuskan dia mengandung temuan, itu juga dilakukan pengisian formulir A2. Jadi intinya sudah dicek dulu keterpenuhan syarat materi dan formilnya, baru kemudian kita tuangkan di dalam formulir A2. Setelah dituangkan formulir A2, maka sedapat mungkin kita memberikan juga tanda terima kepada teman-teman di pengawasan bahwa temuannya ini sudah kita terima dan diregistrasi. Sebenarnya ini tidak diwajibkan, tetapi kita boleh mengikuti pola penerimaan laporan. Nah, ini gunanya supaya kita masing-masing punya arsip dan pertanggungjawaban juga secara internal. Proses selanjutnya ya sama. Kita mintai keterangan dan klarifikasi pihak-pihak yang dianggap mengetahui. Sehingga antara penerimaan laporan dan penerimaan temuan itu secara substansi sama prosedurnya. Baiklah kawan-kawan sekalian, nanti kita akan lanjut di dalam pembahasan tentang bagaimana teknik klarifikasi
dan teknik penyusunan kajian. Ya, nantikan video selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa like and subscribe video ini. Sampai jumpa.